ada konflik of interest, sehingga banyak korban-korban yang akan jatuh. Karena kenapa? Uangnya yang dia tabung di bank komersil itu bisa jadi digunakan untuk membailout investasi si bank ini. Itu ya idenya. Kemudian kesininya orang melihat revolusi perbankan, revolusi keuangan dan sebagainya. Terus kemudian ini bagus sekali diceritakan oleh Mas Pras di bukunya, bagaimana sejarah kemudian memaksa orang semakin semakin terbiasa dengan produk-produk keuangan inovatif dan sebagainya, sehingga ini makin besar, timbul keinginan dari semua bank-bank dan pelaku ekonomi untuk menghilangkan sekat lagi. Jadi sekat antara bank komersil dan bank investment itu hilang lagi, dan sekarang ya seperti yang Anda saksikan, bank udah sulit dibedakan antara dia bank komersil dan bank investment. Dan sekarang ada banyak suara-suara yang menyalahkan kenapa Glass-Steagall Act, peraturan itu dibatalkan ketika itu. Cuman kemudian kita berpikir lagi, kalau creative destruction itu bagus, atau dalam arti itu sifat alamiah, kenapa harus seperti ini? Ya, itu pertanyaan. Saya sendiri terus terang nggak tahu jawabannya. Ya. Kemudian itu dari Schumpeter, dari Keynes. Keynes ini, kalau saya ditanyakan siapa tokoh ekonom idola saya Keynes. Walaupun saya market, orang akan bilang pasti Milton. Milton mungkin nomor 2. Suka Keynes karena suka orangnya, ya, pemikirannya, atau kemudian nanti dulunya awalnya lebih kenal di sastra daripada ekonomi, gitu ya. Mungkin itu juga mempengaruhi. Tapi anyway, Keynes bilang apa? Individu itu punya sifat spekulatif. Individu punya sifat spekulatif. Jadi itu sudah ada di dalam diri masing-masing individu. Itu satu. Terus yang kedua, individu itu punya perilaku ikut-ikutan. Ini yang kemudian disebut herd behavior. Perilaku, kalau semua melakukan sesuatu, saya harus ikut gitu, biar gak ketinggalan. Jadi itu 2. Nah, ada beberapa varian di sebelahnya, di aliran mainstream ini juga ada yang disebut sebagai individu itu pasti punya perilaku tamak. Jadi yang ditulis di sini ini spekulasi dan ketamakan itu memang sifat orang, sifat individu. Jadi nggak bisa disalahin. Makanya kalau ngajar di fakultas saya suka bilang sama mahasiswa S1, prinsip utama di dalam ekonomi adalah suuzon. Berburuk sangkalah kamu kepada semua orang, karena kalau tidak kau dimakan. Gitu. Susah. Jadi kalau insentifnya nggak benar, rasional, orang akan ambil itu. Jadi kalau Anda salahkan ketamakan, sama aja. Ada barang jatuh terus Anda salahkan. Ini gara-gara gravitasi. Yang mana sih? Yang mana aja? Maka gravitasi harus disingkirkan. Ini kayak gitu. Nah, tapi kemudian Keynes bilang, sifat-sifat yang jelek ini yang ada di dalam manusia bisa dicari way around-nya. Jadi bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini kemudian bertemu dengan pandangan mainstream yang bilang bahwa ada insentif mekanisme, insentif disinsentif. Jadi tugas kita, researcher maupun policy makers, adalah menciptakan satu sistem insentif disinsentif untuk discourage, untuk membuat orang tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan, kalau bisa dibilang seperti itu, dan melakukan sesuatu for their own interest dengan tujuan pribadinya dia untuk kebaikan bersama. Kira-kira seperti itu idenya. Nah, itu yang dari Keynes. Satu yang penting juga dari dari bukunya Mas Pras adalah perilaku individual ini berpengaruh terhadap fluktuasi makro. Nah, ini yang seringkali orang tidak lihat dari Keynes, termasuk Lukács bilang bahwa ini Keynes ini oke lah, dia makro bagus gitu, tapi mikronya jelek. Artinya dia nggak punya. Jadi kalau kita baca konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor kurang impor, itu kan Keynes itu. Tapi Lukács bilang, landasan mikronya. Nah, tapi kalau kita baca dengan lebih baik, landasan mikronya Keynes kuat sekali. Bagaimana individual bereaksi terhadap insentif, bagaimana individual akan mengambil kesempatan secara rasional kalau itu
Itu semua ada di dalam bukunya Keynes, beberapa bukunya, bukan cuma satu. Nah kemudian setelah itu Mas Pras masuk ke Minsky. Nah seperti saya bilang tadi, mohon maaf saya nggak terlalu ngerti tentang Minsky, tapi saya belajar di sini bahwa Minsky, apa yang dilakukan Minsky adalah mencoba meminjam konsep inovasinya Schumpeter, inovasi, creative destruction dan sebagainya, meminjam konsep individual behavior yang respon terhadap insentif serta herd behavior dari individual dari Keynes, kemudian diramu dan dia kristalkan ke dalam keuangan finansial. Kemudian muncul dengan apa yang dikenal dengan hipotesis instabilitas finansial ya Mas. Itu. Nah, terakhir Mas Pras menguraikan pendekatan mazhab teori konvensi dan teori kontemporer. Nah, menurut Mas Pras, teori regulasi adalah sintesis pemikiran Marx dan Post-Keynesian. Tetapi dalam uraiannya jelas sekali ada pengaruh Schumpeter juga di situ karena ada masalah instabilitas yang endogen di dalam teori regulasi dan seterusnya. Tetapi dalam teori konvensi, nah ini selain Mas Pras menganggap ini sebagai amalgam, sebagai gabungan antara ekonomi dengan sosiologi, dengan penekanan kepada sosiologinya, ada isu organisasi. Sedikit lagi Mas, sorry. Nah, di sini mungkin Mas Pras agak terburu-buru mengambil kesimpulannya. Mas Pras bilang yang tidak ada di dalam pendekatan klasik atau neoklasik adalah organisasi. Hanya antara individu dan pasar. Saya kira ini kurang tepat karena orang-orang seperti Stigler, nah ini termasuk ujung tombak Agosburg, pionir, salah satu pionir dalam ilmu yang disebut industrial organization, organisasi industri, dan buku-bukunya, paper-papernya menjadi acuan utama untuk mempelajari organisasi. Intinya kira-kira seperti ini. Kita selalu punya tarik-menarik antara keinginan pribadi, ya, atau mungkin idealnya kita bilang kita nggak mau diatur, gitu kan? Kita nggak mau diatur, kita pasar aja yang melakukan semuanya. Tetapi kalau Anda mau bijaksana, nggak semuanya bisa diatur dengan pasar, tetapi membutuhkan koordinasi. Dan koordinasi ini kemudian menjadi organisasi. Misalnya seperti di kantor, kalau saya pakai 100% pasar, maka saya harus wawancara semua orang yang akan masuk ke kantor saya, gitu ya. Dan harus tahu produktivitasnya seperti apa. Saya asumsikan saya bisa tahu apa yang dilakukan, sehingga saya bisa tentukan gajinya. Dan gaji setiap orang itu beda-beda. Kalau ada 100 orang di kantor, gajinya beda-beda, pusing saya, ya kan? Ini yang disebut organization cost. Kalau diberikan kepada individu, pusing. Karena itu perlu organisasi, dan organisasinya ini terpaksa dilakukan pendekatan rata-rata. Mungkin antara A dan B tidak produktivitasnya, tapi mirip-mirip lah, kira-kira seperti itu. Gajinya sama. Apakah ini pasar sempurna? Bukan, jelas bukan. Kalau pasar sempurna selalu bilang produktivitas sama dengan upahnya. Ini enggak. Kenapa? Untuk melakukan lagi. Itu kira-kira pertanyaannya kenapa ada industrial organization. Itu terakhir sekarang. Mas kelihatan agak kritis dengan terdekat mainstream Walrasian. Maksud saya mengacu kepada Leon Walras, salah satu ekonom Prancis. Ya, itu saya Mas. Kalau apa yang kita ajarkan ini terlalu matematis, kalkulatif, bikin kursi, saya salahkan Leon Walras yang bikin ini semua matematis. Tapi terlepas dari semua, ini metode aja supaya kita lebih gampang untuk menganalisis. Dan despite terlepas kritikannya Mas Pras terhadap pendekatan Walras, metodologi dan sebagainya, sebenarnya Pras itu di bagian terakhir punya jelimet, bikin pusing, gitu ya. Nah kalau Mas Ican tadi bilang ini buku bagus sekali karena dibikin dengan bahasa sederhana, saya
spekulatif bagian belakang menginstruksi mas. Jadi ya itu tugas kita juga ekonom. Saya sudah bilang